ini adalah satu, mendukung Teknovi karena kegiatan-kegiatan sosialnya. Ya, dukung loh, Bang Hafiz. Dua, meminta negara, pusat, provinsi, daerah untuk menangani persoalan sosial seperti ini. Nggak boleh lagi ditangani oleh perorangan. Negara harus cekatan menyelesaikan. Anggarannya harus gede. Gitu. Jangan sampai kan untuk bikin BTS 8 triliun bisa walaupun nggak jadi. Dan kalau kita bilang mereka di tempat yang tepat, yes, tanpa kita melihat mereka dikasih apa di dinas sosial. Ini ngomong-ngomong tempat pengasuhan anak kan, tempat bantuan sosial kan. Iya. Kalau nggak bisa dijenguk kok kayak penjara ya? Penjara aja bisa, dokter. Orang yang udah nyata-nyata salah melakukan kejahatan bisa dijenguk. Jadi kemarin ada salah satu suami dari pengasuhku datang udah berapa kali ya mas? 4 kali ya? 4 kali datang ke sana tidak bisa ngejenguk istrinya. Oh, dan tidak ada respon. Saya telepon juga sesuai yang ada di web ya. Saya telepon tidak ada respon juga. Pernah nggak kamu ngantar satu ODGJ kayak gitu ke dinas sosial? Sering dong. Nggak mau direspon, nggak mau ambil mereka? Kalau dinas sosial gini dok, dia nggak mau diantarkan. Setahu saya ya, ini maaf kalau saya salah karena selama ini yang kita lakukan gitu. Jadi mereka harus ditelepon dan mereka datang. Jadi harus di TKP-nya. Oh, oke. Jadi menjemput bola katanya. Dan saya juga punya sedikit kesimpulan mungkin ya, atau pesan dengan teman-teman di dinas sosial juga ataupun di pihak kepolisian juga. Sometimes kita kalau ditanya dengan saya masih berpikir bahwa tempat yang paling layak adalah ya dinas sosial untuk merawat ini semua sampai ibunya punya izin pastinya ya. Tapi bagaimanapun juga pemerintah itu tidak bisa sendiri. Harus diakui pemerintah itu tidak mungkin bisa sendiri. Akan lebih cerdas dan lebih baik jika pemerintah bisa merangkul pihak swasta dengan baik dan memanfaatkan pihak swasta dengan baik. Apa enggak kita juga bisa mendukung dan membantu proyek pihak swasta yang memang kompeten untuk bisa membantu pemerintah. Karena kita juga sadar diri sendiri, apakah pemerintah sanggup untuk melakukan ini semuanya? Kalau tidak sanggup, untuk apa harus dipaksakan? Mungkin bisa menggandeng dengan orang-orang yang sesuai. Menyikapi pendapat dari Dr. Richard Lee tentang yang berhak mengasuh 10 bayi ODGJ, ya tentu tidak ada salahnya juga ya, bahwa memang secara kontekstual dinas sosial mempunyai hak lebih untuk bisa merawat bayi-bayi orang-orang terlantar seperti halnya ODGJ yang mungkin tidak ada kemampuan untuk merawat bayinya. Tetapi kita harus juga mengingat juga yang pertama adalah kondisi dari ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Kalau orang dengan gangguan jiwa ini masih ada keluarganya, ya, dan memang keluarganya tidak sanggup untuk menghidupi ODGJ dan bayinya. Tentu keluarga ini berhak mengambil keputusan sebagai perwalian bahwa dia akan menitipkan ke seseorang, tentu dengan dasar yang realistis. Mungkin kondisi panti sosialnya yang kurang layak, pengasuhannya yang kurang manusiawi, atau karena berharap ada sesuatu yang ingin dicapai keluarga itu. Karena tentu sudah trust, sudah membangun hubungan yang baik dengan orang yang akan diserai bayi dan ODGJ itu. Jadi ibaratnya tidak boleh juga tiba-tiba gara-gara ini pemerintah punya prosedur, punya memang aturannya harus menampung anak-anak terlantar ataupun ODGJ, kemudian tiba-tiba begitu saja wajib diserahkan ke dinas sosial. Ya tentu harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya, apakah panti sosial yang akan menampung bayi-bayi ODGJ ataupun ODGJ-nya ini memenuhi syarat atau layak ya untuk menjadi tempat tinggal dan pengasuhan. Jangan sampai justru bagi ODGJ-nya malah tambah parah, bukannya sembuh dan pulih, malah menjadi perilakunya, tingkah lakunya lebih buruk lagi, seperti orang yang tidak mau hidup lagi, tidak mau berkarya lagi, bekerja lagi. Kenapa? Ya situasi di panti itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah bagus sampai pelatihan kerja, tapi ada yang menampung saja, diberi makan dan obat, tidur.
tanpa dipikirkan mereka punya hak untuk ketemu keluarga, untuk berkeluarga, bahkan bekerja, mengenyam pendidikan lagi. Ya tidak semua panti sosial itu kan memikirkan itu. Bahkan untuk kepentingan pengobatan secara rutin pun, ya ODGJ ini tidak semua akan mendapatkan haknya. Untuk perawatan diri saja terkadang banyak sekali di panti-panti sosial itu belum diperhatikan. Ada yang penyakit kulit menjadi kurus, bahkan ada yang menderita penyakit menular. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang perlu diperhatikan juga, bahwa memang dinas sosial punya hak untuk merawat orang-orang terlantar, termasuk ODGJ dan anaknya jika mempunyai. Tetapi kan kita juga harus memperhatikan adanya azas kemanusiaan dan ya hak-hak atas rasa nyaman, aman dari tertular penyakit, aman dari masalah kesehatan, sehingga tetap harus bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait, ya, dilakukan pemeriksaan rutin, bekerja sama dengan rumah sakit, kalau sakit seperti apa, kalau perlu tuh ada di motivasi di bagaimana panti sosial ini bisa tetap seperti rumah mereka yang memperhatikan, menyayangi, membebaskan untuk melakukan sesuatu, ya, sehingga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain termasuk stakeholder. Nah, kalau dibilang bahwa dinas sosial mempunyai hak asuh atau lebih tepat untuk merawat bayi itu dibandingkan relawan, ya, atau Pratiwi Novianti. Nah, tetapi permasalahannya ini masalah kepercayaan. Kepercayaan ini dibangun atas bantuan yang sudah diulurkan oleh tim dari Pratiwi Novianti, sehingga masyarakat itu lebih memilih ke sana daripada ke dinas sosial, ya. Tidak bisa disalahkan. Persoalannya adalah masalah prosedural, perizinan. Nah, ini yang seharusnya ditangkap positif oleh pihak dinas sosial, tentu juga pihak panti sosial juga, bahwa sebenarnya apa sih yang membuat, ya, keluarga itu lebih ikhlas, lebih nyaman ketika menitipkan di seseorang daripada di panti-panti. Nah, tentu ada alasan, ada dasarnya. Ini yang harus dicari tahu, sehingga akhirnya akan ada perbaikan-perbaikan, ya, kekurangan yang dimiliki oleh pihak panti sosial, ya, entah itu merawat ODGJ atau orang-orang anak-anak terlantar, ya, dipikirkan untuk dipenuhi supaya orang menjadi termotivasi untuk mengikhlaskan bahwa anggota keluarganya itu perlu di situ dan akan dilayani dengan baik. Nah, bukan kesannya bahwa keluarga kerepotan kemudian diantar ke panti sosial seperti dibuang, tidak jelas tujuannya untuk apa, kemudian sampai berapa lama, apa saja yang harus ditargetkan untuk dicapai. Nah, ini yang mesti harus diperhatikan supaya keluarganya itu mau menitipkan. Belum tentu nggak ada keluarganya, tapi sebenarnya ada, tetapi tidak mampu merawat. Tapi keluarga kan punya harapan, punya keinginan terkait ODGJ, terkait bayi-bayi ODGJ ini. Nah, ini yang harus dimengerti. Nah, kemudian apa salah Pratiwi Novianti mengasuh? Ya enggak, karena dapat kepercayaan. Nah, persoalannya adalah legal formal atau surat menyurat. Nah, ini yang harus dipermudah, ya. Kalau mempermudah, banyak relawan, ya, ODGJ atau orang terlantar ditampung, dirawat, dibiayai, ya tentu akan menimbulkan hubungan kerjasama kemitraan yang bagus, dan tentu ini akan menghemat anggaran, ya, serapan dari dinas sosial ini terkait dengan keuangan yang harusnya keluar dari pemerintah merawat mereka, membiayai mereka. Nah, ini tidak, ya, jadi bisa digunakan untuk yang lain karena ada pihak swasta yang sudah membantu, cuma tinggal diawasi saja, dibimbing, didampingi seperti itu, ya. Kalaupun tidak bisa membantu biaya, ya paling tidak membantu secara dukungan, ya, dukungan secara legal formal, ya, prosedur, ya, bagaimana dipermudah dan dibantu melengkapi. Nah, itu tentu akan bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Nah, itu
kira-kira yang bisa tentu saya sampaikan, semoga manfaat. Dan tentu seharusnya dinas sosial mulai melakukan klarifikasi yang benar supaya image masyarakat terhadap dinas sosial ini lebih positif lagi, ya, bukan tambah mempunyai pikiran yang tidak bagus. Nah, termasuk juga Kemensos, ya, dalam hal ini mulai harus menyusun program bagaimana menjalin kemitraan dengan pihak swasta supaya beban pekerjaannya juga lebih ringan. Tinggal bagaimana yang diatur pola pendampingannya. Kalau sudah ketemu identifikasi, ada pelaporan, tidak langsung dilanjutkan penyelidikan dan sebagainya, tapi ditelusur dulu, benar nggak ada dugaan perdagangan manusia. Nah, tentu di situ sudah jelas, wong diupload, dikontenin segala, kan berarti terbuka. Mengapa masih berpikir bahwa ada dugaan itu? Berarti ada yang nggak suka. Nah, itu yang harus dipikirkan untuk jangan terlalu baper. Untuk bagaimana ditindaklanjut dengan ekstrim, diambil kemudian ditampung di panti sosial lah. Di sini kan kelihatan sekali bahwa sebenarnya tujuannya apa, maksudnya apa, sampai sekarang juga belum jelas. Saya yakin seluruh warga Indonesia yang tahu kasus ini berharap segera selesai, ya, endingnya baik. Wong ada relawan yang mau memelihara, tinggal diawasi, ya dikasihkan saja, difasilitasi perizinan dan sebagainya atau surat menyuratnya. Nah, itu pandangan saya, pendapat saya, mungkin berbeda, ya silahkan saja, tetapi kita tetap harus menjaga orang-orang yang mempunyai sifat peduli yang luar biasa untuk orang lain, khususnya ODGJ dan bayinya ini, supaya semakin termotivasi. Jangan dibunuh motivasi ini, dipermudah supaya semakin semangat, sehingga semakin banyak swasta yang akan bergerak di bidang ini, sehingga makin banyak orang-orang terlantar yang akan terlayani gitu loh, sehingga dinas sosial juga semakin enak, semakin bisa ngerjakan yang lain. Itu kira-kira. Kalau ada pendapat yang berbeda atau sama, silahkan support dengan menulis di komen, ya.